Bunda Saat Crochetku. Hari ini adalah hari pertama penayangan Love Bali by Lia Waade. Dan karena ini adalah video pertama, langsung akan gue kasih tutorial untuk bikin celana C2C square long pants. You gotta let me go. Don't let me lose control. You can't buy love with gold. I will show you how you measure the pants. Jadi kalian bisa dengan mudahnya ambil ukuran di sini dari pangkal paha. Dan kalau ukuran gue itu adalah 60, karena gue maunya ini agak sedikit loose. Dan untuk panjangnya, and for the length, sama dari pangkal paha juga, like this. Then you go through down. Wait, you just need to make sure that it doesn't move. Okay, until here is 40. Then like this. So, I got the length is 70. Ukuran dari C2C squares yang akan kita buat adalah 10 kali 10 cm. Karena size celana gue adalah 60 cm untuk lingkar paha dan 70 cm untuk panjang dari pangkal paha sampai ke mata kaki, jadi gue akan buat 6 squares menyamping dan 6 squares menurun. Untuk tutorial hari ini, gue akan pakai benang hadiah dari temen yang datang liburan dari Jerman ke Bali. Benang pertama adalah benang Creativity Homemade Julia yang beratnya 200 gram, panjangnya 665 meter. Ini 100% akrilik. Dan benang kedua dari Creativity Homemade juga, tapi yang ini tipe benangnya adalah cake yang juga 200 gram, beratnya 100% akrilik, cuma panjangnya hanya 512 meter. Untuk hakpen, gue pakai Knit Pro Oasis Starter Set. Size-nya 4,5 dan 5 mm. Nggak lupa juga jarum, meteran, gunting, dan last but not least, elastic yarn. Untuk memulai project ini, kita buat slip knot atau simpul awal. Kalian bisa pakai cara apapun yang menurut kalian mudah, dan ini adalah cara termudah buat gue. Setelah kalian buat slip knot, dengan hakpen ukuran 5 mm, buat 6 chains atau 6 rantai. Lalu yarn over dan hitung 3 chains dari hakpen, kemudian lakukan double crochet atau tusuk ganda ke chain keempat di bagian bump chain. Lakukan 2 kali double crochet lagi, setelah itu buat 6 chains lagi. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yarn over, double crochet ke chain keempat bagian bump chain, dan lakukan 2 kali double crochet lagi. Jadi masing-masing cluster akan ada 3 chains dan 3 double crochet. Lalu putar cluster yang sebelumnya sudah dibuat mengarah ke atas seperti di video. Kemudian slip stitch ke antara 3 chains dan double crochet. Buat 3 chains lagi dan buat 2 double crochet over 3 chains yang sebelumnya.
Dan 1 double crochet disematkan masuk ke dalam bump chain untuk hasil tepi yang rapi dan lurus. Seperti yang bisa kalian lihat, edge atau tepi dari masing-masing cluster square terlihat rapi. Dan untuk memudahkan mengingat bagian depan atau belakang celana, sematkan benang dengan warna lain di bagian depan seperti yang ada di video. Lakukan increase atau penambahan cluster double crochet seperti ini sampai cluster double crochet terbentuk 6 cluster di setiap sisinya. Seperti yang kalian lihat, gue udah buat cluster double crochet yang masing-masing sisinya berjumlah 6 clusters double crochet. So here is my view. Sekarang putar project dan kita akan melakukan decrease atau pengurangan agar bisa membentuk square. Lakukan slip stitch 3 kali. 2 kali slip stitch di atas double crochet dan 1 kali slip stitch pada chain teratas dari 3 chains sebelumnya. Kemudian buat 3 chains lagi untuk memulai cluster baru yang caranya masih sama seperti membuat cluster double crochet yang kita buat sebelumnya. Setelah memutar project, mulai lakukan decrease lagi ya. Dengan slip stitch 3 kali, kemudian buat 3 chains dan buat 3 double crochet untuk membuat cluster double crochet. Lakukan decrease cluster sampai hanya tersisa membuat 1 cluster double crochet saja. Buat cluster double crochet terakhir di C2C square ini. Lalu putar project dan lakukan 3 slip stitch untuk mengakhiri C2C square yang pertama. Pastikan untuk double check bahwa C2C square yang kalian buat sudah sesuai dengan measurement ya. Kita akan membuat C2C square selanjutnya tanpa perlu memotong benang ya. Jadi pengerjaan akan berkelanjutan sampai dengan ukuran celana yang akan kita buat. Sekarang lakukan lagi seperti saat memulai project C2C square. Lakukan pembuatan increase cluster double crochet seperti sebelumnya.
dan buat C2C squares sesuai dengan ukuran kalian. Buat gue akan buat 7 C2C squares dengan benang pertama. Sekarang kita akan membuat C2C squares dengan benang kedua dan dilakukan dari samping kiri square sebelumnya. Buat slip knot dengan benang kedua, lalu attach benang ke sudut dari square sebelumnya. Nah, sekarang lakukan lagi seperti memulai project C2C square. Slip stitch di antara dua squares. Setelah slip stitch, buat 2 chains, lalu slip stitch ke antara squares berikutnya. Kemudian buat 3 chains dan putar project kalian. Buat 3 double crochet over the 2 chains previous. Slip stitch ke square sebelumnya. Lanjutkan membuat increase cluster double crochet. Pada saat increase cluster double crochet dari bagian bawah C2C square, selalu lakukan slip stitch di antara cluster. Lalu 2 chains dan slip stitch pada cluster selanjutnya. Buat 3 chains dan putar project kalian. Lanjutkan dengan pembuatan cluster double crochet seperti biasa. Setelah melakukan increase cluster double crochet, kalian akan sampai pada sudut C2C square. Seperti sebelumnya, slip stitch ke antara square, lalu buat 2 chains dan slip stitch ke warna benang sebelumnya. Kita akan menggabungkan sudut dari warna benang sebelumnya dengan warna benang yang sekarang sedang kita buat. Buat 2 chains, lalu slip stitch di antara 2 cluster yang berada di atas. Ini akan terhitung sebagai 3 chains yang biasa kita buat saat increase. Namun karena sekarang kita akan melakukan decrease, akan sedikit berbeda dari yang sebelumnya ya. Buat cluster atau 3 double crochet over the 2 chains dan slip stitch ke cluster berikutnya. Lanjutkan cluster berikutnya sampai kedua sisi sudah ada 6 cluster double crochet. Setelah sisi bawah juga sudah terbuat 6 cluster double crochet, lakukan decrease seperti sebelumnya, yaitu putar project kalian, slip stitch 3 kali, dan chain 3 kali, kemudian buat cluster double crochet seperti biasa. Saat menggabungkan pada bagian ini akan berbeda dengan yang sebelumnya ya, tapi akan sama setiap kali kalian melakukan decrease dari bagian bawah celana. Slip stitch di antara 2 cluster yang sebelumnya, putar project kalian, lalu slip stitch pada cluster yang baru saja kalian buat.
Lalu slip stitch di antara cluster pada warna benang lain, seperti yang terlihat pada video ya. Ini adalah cluster double crochet terakhir pada C2C square yang sedang kita buat. Buat 3 chains, lalu buat 3 double crochet cluster. Slip stitch di antara cluster sebelumnya. Lalu putar project kalian dan lakukan lagi slip stitch di atas double crochet dan chain 3. Kemudian tutup dengan slip stitch ke sudut square. Lakukan pembuatan C2C squares dengan benang yang sama sampai mencapai pada ukuran yang akan kalian buat. Tiba-tiba ada binatang ini. Oh my god, oh my god. This is kind of like a bee but not a bee. Let's move somewhere else. Let's move. Sekarang kita akan membuat C2C square yang akan disambungkan dari bagian atas square sebelumnya. Setelah membuat slip knot, attach benang dengan warna yang berbeda ke sudut atas C2C square sebelumnya. Sekarang lakukan pembuatan cluster double crochet ya. 6 chains, yarn over, 3 double crochet pada bump chain. Ingat ya, selalu lakukan double crochet yang pertama pada chain keempat setelah hakpan. Setelah itu langsung slip stitch ke antara cluster double crochet yang ada. Lakukan increase cluster double crochet, yaitu 2 chains, slip stitch di antara cluster double crochet berikutnya, 3 chains, dan lanjutkan membuat increase cluster double crochet sampai sudut C2C square. Inilah hasil C2C square yang digabungkan dengan bagian atas dari C2C square sebelumnya. Sekarang gue akan kasih lihat ke kalian bagaimana cara menyambungkan sisi dari C2C squares hingga menjadi bagian bawah celana. Gue memilih menggunakan warna benang yang kedua. Jadi kalian hanya perlu slip stitch menggabungkan dua C2C squares. Kemudian slip stitch 2 kali hanya pada warna benang yang sama. Lalu slip stitch kembali menggabungkan 2 C2C squares.
Lakukan sampai 2 C2C squares tersambung menjadi bagian bawah celana. Dari tampak depan, penggabungan C2C squares akan terlihat seperti ini. Ini akan begini. The pants will be like this. And then later, ini kita akan sambungkan like this. And then we will make bagian yang di sini. Okay? Akan terlihat besar memang, tapi di bagian waistnya, di bagian pinggang itu akan gue buatin ribbing biar dia bisa lebih elastis. Dan gue juga akan pakai rubber yarn. Jadi gue buat 24 C2C squares untuk bagian dari bawah pusar sampai ke pangkal paha. Lalu dengan hakpen 4,5 mm, sekarang kita akan buat ribbing stitch untuk bagian pinggang. Tapi sebelumnya kita akan buat satu baris single crochet. Dari masing-masing double crochet kita akan isi dengan 2 single crochet seperti di video. Setelah itu kita akan mulai dengan ribbing stitchnya. Kalian bisa buat ribbing stitchnya selebar apapun yang kalian mau. Tapi kalau gue hanya dengan 10 chains. Lalu lakukan 9 slip stitches ke bagian bump chain mulai dari chain kedua setelah hakpen. Setelah selesai 9 slip stitches, lakukan 2 kali slip stitch ke 2 stitches berikutnya. Putar project kalian, lalu skip 2 stitches dan lakukan 9 slip stitches dari stitches ketiga. Sampai di ujung kalian buat 1 chain sebagai turning chain, lalu putar project kalian dan ulangi proses yang sama sampai akhir. Setelah ribbing stitch selesai dibuat, jangan lupa sisakan benang untuk menggabungkan. Kalian bisa menggabungkan bagian ujung ribbing stitch dengan metode apapun, tapi
Ini adalah cara gue. Sekarang gue akan attach elastic yarn atau rubber yarn biar celananya gak kedodoran. Sebenarnya gampang banget sih, kalian hanya perlu attach pada bagian paling bawah dari ribbing stitch. Lalu buat slip stitch di setiap 2 atau 3 rows ribbing stitch yang dibuat. Kalau gue ngikutin dari yang paling gampang di reach aja stitchnya. So, it's done, love. Itu dia tutorial pertama kita, C2C Square Long Pant. Kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terus sebarin video ini. Oke, love. So, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye para penasehat crochet Lufikum. Dadah! Thank you karena kalian udah subscribe channel ini.